Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas lagi tentang aksesoris buat NMAX Turbo. Nah ini gue udah sempat bahas di video sebelumnya. Jadi gue beli cover speedometer ini yang motif carbon waterprint. Dan akhirnya gue baru sempat pasang sekarang. Kenapa? Karena dari kemarin lagi mengumpulkan niat untuk pasang. Dan akhirnya sempet, jadi gue pasang. Untuk aksesoris yang lainnya, yang leg shield dan deck bensin, gue nggak sanggup untuk pasang dan akhirnya udah gue jual lagi. Nah bagian ini akan gue ganti. Cover speedometer ini ada dua bagian, yang besar dan yang kecil. Yang kecilnya itu yang di sekeliling speedometer itu bakal gue stikerin warna emas. Jadi sewarna dengan list atau warna sekunder di motor gue. Nah di video ini gue bakal tunjukin proses pemasangan cover speedometernya. Pertama kali kita buka dulu tadi windshield dan konsol panel yang depan ya. Dan itu dasi juga udah dibuka. Teman-teman tinggal ikutin aja lokasi-lokasi baut yang perlu dibuka. Nah ini juga ada beberapa baut yang posisinya itu agak di bawah. Nah teman-teman tinggal ikutin aja sih sesuai dengan video ini untuk lokasi-lokasi baut yang perlu dibuka dan tahapan-tahapan pembukaannya. Ini gue pun pertama kalinya gue buka cover speedometer, jadi sama sekali nggak ada pengalaman sebelumnya. Hanya gue itu melihat dari parts yang belum dipasang, itu gue lihat lokasi-lokasi dari baut dan juga klip-klipannya. Jadi udah tahu lokasinya di mana aja, tinggal dipastiin semua bautnya udah kebuka. Nah kemudian untuk bagian bodi samping depan ini yang biasa disebut cowling atau pipinya yang warna putih itu teman-teman sebetulnya nggak usah buka keseluruhan karena bakal repot lagi. Teman-teman cukup buka aja dua baut yang gua tunjukin tadi, itu untuk sedikit melonggarkan jadi supaya bisa digeser-geser. Nah selanjutnya ini ada semacam kayak penahan untuk kabel gitu ya. Ini perlu teman-teman buka dulu, kenapa? Supaya teman-teman lebih mudah untuk buka dua baut yang ada di bagian bawah speedometer. Karena bagian bawah speedometer itu ada dua baut yang nempel ke cover speedometer dan itu harus dibuka dulu. Jadi karena si kabel tadi bakal ngehalangin, itu bisa dicopot dulu kaitannya. Jadi teman-teman lebih leluasa untuk buka dua baut yang ada di bawah speedometer. Kemudian untuk yang di speedometer Turbo Tech Max ini ada dua yang perlu dicopot ya. Gua nggak tahu sih kalau yang di Neo sama atau enggak, karena gua nggak punya yang Neo. Nah untuk yang sebelah kanan tadi cuma ada satu baut ya. Yang sebelah kiri ini ada satu soket yang kabelnya cukup banyak. Teman-teman tinggal buka aja kaitannya dan tarik. Kalau misalnya udah kebuka, nah ini speedometernya teman-teman simpan baik-baik, jangan sampai kebanting ya. Karena itu mahal, apalagi yang Tech Max ini mahal banget. Nah selanjutnya mungkin ini bagian yang paling sulit ya, bagian narik cover speedometer yang orinya, karena ini butuh sedikit paksaan dan untuk nyabut klipnya itu kalau misalnya teman-teman baru pertama kali ini pasti lebih susah karena masih keset mungkin ya. Tapi teman-teman makin lama makin tahu karena di situ sebetulnya udah nggak ada lagi baut, tapi itu memang klipnya cukup banyak yang nempel ke cowling dan juga ke bagian leg shield. Intinya kalau teman-teman udah ikutin dari awal tadi, itu baut-bautnya udah semua gua tunjukin ya. Jadi harusnya sih nggak ada yang ketinggalan, tapi teman-teman selalu cek lagi aja. Takutnya kalau memang masih ada baut yang belum dibuka nanti malah patah ya. Tapi harusnya sih semua udah sesuai kalau misalnya teman-teman nonton video ini dari awal tadi. Nah ini akhirnya udah kecabut ya. Ini yang karbon yang mau gue pasang kayak gini. Nah untuk bagian sekeliling tadi yang kecilnya ini udah gue stikerin pakai warna gold ya. Ini ada dua drat baut yang perlu dipindahin ya dari parts yang lama ke parts yang baru. Karena yang baru itu nggak ada drat bautnya, jadi teman-teman perlu pindahin dua ini ke bagian cover speedometer yang barunya yang karbon. Nah ini tinggal dipindahin gitu aja sih. Karena kalau misalnya nggak ada dudukan itu, bautnya itu nggak akan bisa kenceng. Nah setelah itu tinggal pasangin bagian kecil atau frame dari speedometernya ke bagian cover speedometer yang besar ini. Pastiin semua klipnya nutup, karena kalau misalnya enggak, itu bakal jadi nggak rapet. Ini kuncinya, karena teman-teman betul-betul harus pastiin sekelilingnya rapet. Kalau enggak, emang agak susah, nanti kalau udah dipasang malah makin susah.
Jadi pas waktu masih dilepas gini, pastiin semua klipnya udah kepasang dengan kenceng. Nggak ada ruang sama sekali di antara bagian besar dan bagian kecil. Selanjutnya teman-teman pasang lagi baut yang ada di sebelah kiri dan kanan tadi. Itu yang nempelin bagian besar dan bagian kecil cover speedometer. Jadi itu wajib banget dipasang. Nah ini kalau misalnya udah masuk lagi ke bagian cowling dan leg shieldnya, ini baru teman-teman pasang kembali speedometernya. Ini kalau misalnya udah masuknya bener, pasti posisinya itu bakal bener sesuai dengan awal tadi. Nah ini masukin lagi speedometernya harus agak hati-hati, tapi untungnya parts cover speedometer itu agak lentur, jadi teman-teman bisa posisiin sesuai dengan kebutuhan supaya speedometernya nggak kebaret ya bagian belakangnya. Nah ini boleh dikencengin dulu 2 baut yang depan ini, baru nanti baut-baut lain yang tadi dibuka mulai dikencengin lagi. Nah ini gue kalau buka cover yang cukup banyak kayak gini, gue harus selesaiin dalam waktu 1 hari ya, karena kalau misalnya dibesok-besokin takutnya lupa urutan dari pasangan baut-bautnya, karena bautnya juga kan ada beberapa macam ya, ada yang harus pakai kunci pas, ada yang harus pakai kunci L, ada yang harus pakai obeng. Nah itu posisinya dengan gua bikin video ini bisa buat gua review juga ya. Nah ini cara untuk buka dan untuk pasang lagi klip rivetnya ya, teman-teman tadi bisa lihat. Jadi itu cuma tinggal ditekan doang, tapi harus didorong lagi dulu dari bawah. Kalau bukanya sih bisa pakai SIM card. Nah ini kalau teman-teman sempat ngalamin sebelumnya, ini bagian yang samping itu agak longsor, itu karena klipnya belum masuk. Nah ini jadi kalau misalnya nanti teman-teman setelah bongkar itu ada bagian situnya agak ngeblesek ke dalam. Nah ini berarti ada kesalahan di sini. Ini bagian dasi dan bagian cover speedometer itu nggak masuk klipnya. Itu harusnya nahan. Bagian dasi itu harusnya nahan cover speedometernya supaya nggak longsor. Nah ini kita pasang lagi dasinya. Intinya kalau menurut gua ini bagian body parts NMAX ini kalau posisinya udah benar itu teman-teman nggak usah pakai paksaan untuk ngebaut, itu udah pasti posisinya harusnya benar. Kalau belum benar berarti teman-teman harus cek ulang lagi bagian-bagian yang belum terpasang dengan baik klipnya. Nah ini udah selesai ya, gua pasang lagi panel konsol yang depan dan pasang lagi visornya atau windshield. Dan sekarang udah beres semuanya. Nah jadi kemarin gue juga sekalian pasang stiker di bagian list-list yang tadinya warna abu. Itu gue stikerin jadi sesuai dengan Delta Box ya. Ya walaupun gak rapih tapi ya gue cukup puas sih dengan hasilnya. Jadi ini konsep white gold NMAX Turbo Tech Max-nya udah komplit ya. Karena memang ini sebetulnya udah rencana dari awal bagian-bagian yang warna abu-abu yang ada di cover stang, terus yang ada di atas laci dan di bagian keyless juga sampai ke tutup tangki bensin itu memang rencana dari awal udah bakal gua stikerin warna gold ya. Cuman dari kemarin belum kesampaian niatnya karena banyak kesibukan yang lain, jadi sekarang baru sempet sekalian pasang cover speedometer sekalian gua stikerin. Jadi ini udah komplit white goldnya.